ada yang bisa dibantu. Ini adik kenapa? Ya ini anak saya tuh rewel, soalnya ada kemerahan di daerah popok itu loh. Oh iya, baik. Sebelumnya ini anak namanya Sinten Ibu? Ini dengan adik A. Umurnya berapa nih? Ini 14 bulan. Sudah ini 14 Bu. bulan. Perempuan ya Bu ya. Nih, saya periksa dulu ya. Nih, untuk hasil pemeriksaannya normal, suhunya 36, nadinya 110 kali per menit. Untuk pernafasannya 30 kali per menit. Di sini nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya tentang kemerahannya itu tuh kenapa, kemudian nanti untuk penanganannya bagaimana. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, sudah siap ya Bu ya untuk menjelaskan untuk mendengarkan penjelasan dari saya ya. Sebelumnya saya harus cuci tangan dulu ya. Yang pertama untuk pengertian diaperas atau ruang popok seperti yang dialami Ibu. Jadi anak sering rewel ya Bu ya. Itu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut Ibu. Dan yang dialami itu kebanyakan berusia 4 sampai 15 bulan. Kemudian yang menyebabkan diaperas atau ruang popok itu yang pertama kebersihan yang tidak terjaga atau kadang itu terlambat mengganti popoknya. Kemudian sering buang air. Bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapatkan antibiotik dari air susu ibunya. Kemudian tanda-tanda diaperas itu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pada pantat, genitalia hingga sampai selantangan Ibu. Kemudian untuk penata laksanaannya, kalau misalnya mengalami seperti ini ya Bu ya dilakukan ya. Ganti popok yang basah sesering mungkin. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok langsung dibilas tanpa perlu digosok. Jadi hanya dibilas aja, nggak usah digosok-gosok sampai itu ya. Kemudian cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Kemudian hindari penggunaan popok terlalu kencang. Tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popoknya. Kemudian untuk mencegah supaya tidak terjadi ruang popok, yang pertama pilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Kemudian sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Kemudian jika nanti terjadi lagi, segera dibawa ke tenaga kesehatan ya Bu ya, atau boleh ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Itu ya Bu ya untuk penjelasan yang diaper atau ruang popok sudah jelas, sudah paham ya. Kemudian yang selanjutnya ini oral thrush ya Bu ya. Oral thrush itu adalah kandidiasi selaput atau lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatung, gusi serta lantai mulut. Gejalanya yaitu tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Mukosa mulut mengelupas. Luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis, maka terjadi lesi berbenjol kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius, tak mau makan atau makan dimuntahkan, tidak mau menyusu botol, bahkan ASI dan gelisah terus. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, secara psikis dia akan rewel. Kemudian upaya agar oral thrush tidak terjadi pada bayi yaitu yang pertama mencuci bersih botol dan dot susu, setelah itu seduh dengan air mendidih atau direbus dengan hingga sampai mendidih. Jika botol tahan debu sebelum dipakai. Bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jika bayi menetes atau menyusui ibunya,
Untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu, sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu, atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat terjadi menyebab oral thrush jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai menyusui, bila selesai minum susu, diberikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi oral thrush, cara merawatnya seperti ini ya Bu ya. Mencuci tangan dulu, kemudian membersihkan lidah, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus dengan kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian oles mulut dengan secara gantian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin. Kemudian membuang kain sehabis dipakai. Bila oral thrush bertambah parah seperti mukosa kelihatan putihnya bertambah dan bertambah merah, untuk segera konsultasi ke dokter anak saja ya Bu ya, atau dibawa ke tenaga kesehatan terdekat juga nggak apa-apa. Ya, itu Ibu untuk oral thrush dan diaperas ada yang mau ditanyakan atau belum jelas untuk penjelasan saya? Sudah cukup ya? Ya, untuk hari ini cukup itu saja Ibu. Terima kasih atas kunjungannya.